Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para masyayikh, para kiai, para ulama, para asatid, khususnya kepada Wakil Rais Suriah PWNU Bangka Belitung, Ustadz Sobirin, yang berkenan hadir di tengah-tengah kita, para sesepuh masyarakat Desa Batu Betumpang dan sekitarnya, khususnya kepada Bapak Kepala Desa Batu Betumpang beserta segenap aparat desa yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Teman-teman PC Gerakan Pemuda Ansor beserta segenap jajaran Banser yang juga hadir memeriahkan acara haflah imtihan wal ikhtibar pada malam hari ini. Hadirin, hadirat, para undangan, para wali murid, wali santri, dan para santri dan para murid baik putra maupun putri, khususnya kepada segenap jajaran Dewan Guru Lembaga Pendidikan Darul Khalil, khususnya kepada Mudirul Ma'had wal Madrasah Ustadz Hamid beserta segenap keluarga besarnya yang semuanya saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Tidak lupa hadir di tengah-tengah kita yang tadi juga nyawer, Ketua Ikama Bangka Belitung, Mas Aan Junaidi, tepuk tangan. Ini yang ganteng orangnya, tapi sudah punya istri, Bu, jangan diambil mantu. Yang saya hormati, saya cintai dan juga saya banggakan. Pertama, ungkapan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya kita semua pada malam hari ini bisa bermuajahah dan bermujalasah untuk bersama-sama memberikan doa dan restu bagi anak-anak murid, anak-anak santri yang menimba ilmu di lembaga pendidikan Darul Khalil, mulai dari tingkat sifir, tingkat ibtidaiyah hingga tingkat sanawiyah. Dengan harapan dan doa mudah-mudahan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu manfaat dan barokah. Amin Allahumma. Sekaligus kita hadir pada malam hari ini untuk bersama-sama mengharap barokah dari diadakannya haul al-maghfurlah Hadratul Abi Kiai Haji Muhammad Khalil AG, dengan harapan mudah-mudahan beliau di alam barzah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diampuni segala kesalahan dan kehilafannya. Amin. Dilipat gandakan segala amal-amal kebaikannya. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini ada dua acara, haul dan haflah imtihan. Jadi ini yang mau dibahas masalah yang mana dulu? Apa masalah ilmu, apa masalah haul? Masalah haul. Masalah haul ini adalah pembahasan yang tidak lepas dari urusan alamku, urusan kemati. Nah biasanya
Kalau bicara tentang mati ini manusia memang kalau bisa masih mau nawar, Bu. Betul? Kalau ditawarkan malam hari ini siapa yang mau mati malam ini, tentu tidak ada yang mau acung tangan. Tapi kalau ditawarkan siapa yang mau mati 50 tahun lagi tetap dalam keadaan sehat, semua ngacung tangan pasti, Pak. Betul? Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Shadaqallahul azim. Katanya Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad. Allah masih berpesan, katakanlah kepada baginda Nabi utusannya. Padahal utusan Allah itu sifat wajibnya adalah tabligh, menyampai. Apapun yang dari Allah datangnya pasti disampaikan oleh utusannya, terutama baginda Nabi. Tidak akan ada yang disembunyikan. Tapi kenapa Allah masih mengatakan kul, sampaikan Muhammad, katakan Muhammad kepada umatmu. Padahal tanpa dipesan pun baginda Nabi pasti menyampaikan. Kenapa Allah masih berpesan? Berarti apa yang akan Allah sampaikan ini adalah perkara yang sangat penting. Kalau ada ayat-ayat Allah yang diawali dengan kata-kata kul, katakanlah, itu berarti ini perkara yang sangat penting melebihi yang lain. Bukan berarti yang lain itu enggak penting. Penting, tapi ini sangat penting. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan ayat-ayat yang lain yang diawali dengan kalimat qul. Sama dengan ayat ini, bagi Allah menyampaikan qul, katakanlah Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, bahwa sesungguhnya kematian, kata Allah, alladzi tafirruna minhu, yang kalian semua itu kalau bisa mau menghindar dari yang namanya kematian. Betul? Jangankan yang waras, orang gila pun pasti takut sama yang namanya mati. Buktinya, Pak, saya pernah kalau di jalan itu naik mobil, ada orang gila agak nengah, dibunyikan klakson, minggir, Pak. Berarti kan takut tabrak nih, Bu. Jangan pikir makoreng gila takut mati gila. Kata Allah memang innal mautal ladzi tafirruna minhu, bahwa sesungguhnya yang namanya kematian yang kalian semua itu kalau bisa mau menghindar. Fa innahu mulaqikum, tapi kata Allah sesungguhnya kematian itu akan datang, akan menghampiri, akan tiba kepada kalian pada saatnya. Betul? Kaya sekaya apapun, pangkat setinggi apapun, pintar setinggi apapun, hebat bagaimanapun, kena malaikat maut lober tangki, Pak. Minta amatena cek, Bu. Mun lebek tona. Fa innahu mulaqikum. Nah, hakikat kita sebagai makhluk Allah yang namanya manusia memang kalau bisa mau menawar. Tapi idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah yang menentukan, Allah yang punya rahasia. Maka Allah pun juga bisa sebenarnya merubah apa yang menjadi ketentuan Allah. Hanya Allah lah yang bisa merubah. Dan apakah bisa dirubah? Bisa. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah. Saya akan kabulkan kalau doa kalian itu benar caranya, ikhlas niatnya. Allah menjamin saya akan kabulkan. Nah, oleh karena itu saya pernah dibilangin sama almarhumah ummi saya, istri dari almarhum Kiai Khalil Age ini. Ummi saya pernah mengatakan, "Mam,
saya diberi amalan oleh kakek kamu, ayahnya Umi maksudnya. Amalan ini kalau dibaca bisa menolak malaikat maut. Hebat ini. Bisa nolak malaikat maut. Artinya kalau kita membaca doa ini, malaikat maut yang seharusnya datang tidak jadi datang, Pak. Dalam pikiran saya, wah ini doa paling hebat daripada doa minta kaya, lebih enak ini karena bisa panjang umur nih. Bayangkan malaikat maut bisa ditolak, Pak. Takut ketika orang itu membaca doa ini, malaikat maut tidak akan datang. Kata Umi saya bilang, saya mau Umi kalau mau diijazahkan kepada saya, Qobir tuh saya terima. Akhirnya Umi saya mengatakan, katanya kakek kamu, siapa-siapa yang tiap pagi membaca kalimat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Hafal kabdi ini, Pak. Hafal, Bu? Hafal, Pak? Siapa-siapa yang membaca doa ini pagi hari sebanyak 7 kali, sampai sore malaikat maut tidak akan datang. Siapa-siapa yang membaca kalimat ini 7 kali waktu sore hingga menjelang subuh, hingga pagi, malaikat maut tidak akan datang. Cuma baca petong kali pagi, petong kali sore. Sanggup ngamalakin, Bu? Terus lanceng umur, terus pandai umur. Lanceng umur, barokah ibadah di Allah, mateh dalam keadaan husnul khatimah, amin. Kula matur de Umi kula. Saya tanya ke Umi, setelah akhirnya Qobir tuh, karena saya masih muda, masih mondok waktu itu, pikirannya agak nakal, Pak. Saya tanya ke Umi saya, Mi, kalau memang kai, nah katanya orang Madura kakek itu kai, badai saya ngocak mbah, Bu. Nah, kula ngocak ngolok kai. Kalau memang kai ini punya doa ini bisa menolak malaikat maut, kenapa kok kai ini mati juga? Nah, Umi saya tidak bisa menjawab, ya kalau tahu dia yang penting kok lek beri. Ya, ini pikiran nakal. Tapi sekarang ini saya paham bahwa para ulama Allah, pejuang agama Allah, setelah mereka sekian puluh tahun berjuang menegakkan agama Allah, ketika usianya sudah cukup renta dengan tenaga yang sudah berkurang, pada akhirnya mereka tetap merindukan untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu. Kiai Sufyan Situbondo. Kiai Sufyan Situbondo ini sepupu dengan Al-Maghfurlah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, sekaligus besannya, mertuanya dari Raden Kiai Haji Khalil As'ad, putra dari Kiai As'ad. Kiai Sufyan ini punya amalan panjang umur juga. Ini lebih gampang. Setiap Kiai Sufyan itu mau berjalan jauh, misalnya ke Jakarta atau pergi ke luar negeri, Kiai Sufyan ini selalu menuliskan di atas kertas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian disobek, dipisah kalimat la ilaha illallahnya beliau bawa jalan, kalimat Muhammadur Rasulullahnya beliau letakkan di rumah, entah di lemari atau di atas pintu. Katanya Kiai Sufyan, siapa-siapa yang mengamalkan ini tidak akan mati dalam perjalanan. Artinya kalimat la ilaha illallah ini pasti akan kembali bertemu dengan kalimat Muhammadur Rasulullah, pasti akan datang lagi ke rumah itu. Nah, artinya dalam perjalanan selamat. Nah, ketika Kiai Sufyan itu pergi ke Mekah beberapa tahun yang lalu, saya lupa tahunnya beliau itu meninggal. Kiai Sufyan
tidak melakukan ini, tidak melakukan tulisan ini. Ditanya sama putra-putranya termasuk mantunya Ki Khalil, "Bah, kenapa enggak nulis ini, Bah?" Jawabannya Ki Sufyan, "Sudah cukup, saya ingin menghadap Allah dan mati di tanah haramnya Allah." Dan betul, beliau berangkat haji tahun itu tidak melakukan amalan itu. Beliau meninggal di Makkatul Mukarramah, dikuburkan di Ma'la bersama Sayyidah Khadijah, istri tercinta dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bagaimana? Para pejuang-pejuang agama Allah, bukan berarti doa ini tidak mustajab, mustajab. Tapi ketika mereka sudah tenaga, sudah mungkin kurang fit dan semacamnya, mereka tetap pada akhirnya rindu untuk segera bertemu Allah. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim ini Pak, ketika mau dicabut nyawanya oleh malaikat maut datang mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Nabi Allah, ya Khalilullah, wahai kekasih Allah." "Waalaikumsalam." "Oh, malaikat maut, ada apa?" "Ini sudah waktunya Nabi Ibrahim, sudah waktunya Anda meninggalkan dunia ini." Nabi Ibrahim bertanya, "Malaikat maut, apakah ada kekasih mematikan kekasihnya?" Ki'taber, Nabi Ibrahim ki'taber. Beda orang saya kecintain, paten di orang saya nyintain. Ketika Nabi Ibrahim ini mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, cak maturana protes Nabi Ibrahim kepada malaikat maut, "Ya malaikat maut, katanya saya ini kekasih Allah, kok ada kekasih membunuh kekasihnya ini?" Malaikat maut menjawab bingung, "Wah, bagaimana ini ya? Ini nampaknya Nabi Ibrahim mau nabar cak maturana, mau nawar ini." Matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah dipesankan, malaikat maut bilang kepada Ibrahim kekasihku, apakah ada seorang kekasih yang tidak rindu ingin ketemu dengan orang yang dia cintai? Begitu disampaikan kalimat ini, Nabi Allah Ibrahim langsung mengatakan, "Segera cabut rohku, wahai malaikat maut. Kekasih saya sudah menunggu untuk bertemu saya." Masya Allah, Pak. Ini kalau ulama-ulama dulu. Jadi saya berpikirnya, pon kair ya andi tua bisa nolak malaikat maut. Meki mati kia. Bener berarti tua nalok manti, Pak. Beliau para ulama, para nabi-nabi Allah, para kekasih-kekasih Allah, pada akhirnya mereka ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu. Nah, aku lebih sampean ngereng amalakin nih kalau ja'akum rasulun min anfusikum, tiap pagi 7 kali, sore 7 kali. Nah, cuma bahayanya kalau lupa baca. Nah, kalau lupa baca ini, nah malaikat maut kan asalnya mau nyabut, tapi pagi-pagi kita baca, wah baca doa itu gak jadi kata malaikat maut. Besok diintip lagi sama malaikat maut. Pahi kelopain semacam. Dia tak tepuk kelopain langsung ikaut bi malaikat maut, Pak. Nah, ini kak bener ini keng kerja ya toren. Apapun kita, karena memang mati ini menjadi rahasia Allah dan Allah sudah menegaskan fa innahu mulaqikum, pasti akan datang saatnya kemati. Yang penting adalah bagaimana di saat kita diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan sehat, diberi kesempatan masih ada umur, gunakanlah sehat, umur dan hidup kita untuk selalu mengokohkan keimanan kita kepada Allah dan selalu melakukan amal-amal ketaatan, kebaikan dan kesolehan. Amin Allahumma amin. Nah, ini urusan hol, pasti urusan mati, Mak. Karena memang para ahli kubur, ketika para ahli kubur ini adalah pejuang-pejuang agama Allah, Allah mengatakan di dalam Al-Quran,
La tahsabanna alladhina yuqatiluna fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Shadaqallahul azim. Para pejuang-pejuang agama Allah itu ketika mereka sudah dicabut rohnya keluar dari badannya, mereka jangan sangka itu meninggal atau mati. Bal ahya'un, tapi sebenarnya mereka itu hidup, kata Allah. Inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Yurzakun, bahkan selalu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama-ulama Allah, para wali-wali Allah, para syuhada, pejuang-pejuang agama Allah. Pejuang agama Allah itu tidak hanya yang berperang melawan orang kafir, mempertahankan agama dengan pedang, tombak dan senjata, tapi para ulama-ulama yang berjuang untuk mengajak orang beriman kepada Allah. Para ulama-ulama, para ustadz, para orang alim yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya kepada kita. Itu mereka semua adalah pejuang agama Allah. Pejuang agama Allah. Tidak hanya yang mempertahankan agama dari gempuran orang non-muslim, pejuang agama Allah ini, tapi yang menjaga keimanan umat Islam, yang memberikan keilmuan agar orang-orang Islam tadi itu semakin kokoh imannya, tahu caranya ibadah kepada Allah. Mereka juga adalah para pejuang agama Allah. Ketika mereka meninggal, kata Allah, dijamin bal ahya'un inda rabbihim yurzakun, mereka tetap hidup di alam kubur dan Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Rezeki apa? Mungkin rezekinya tidak berupa harta, uang dan semacamnya, tapi rezeki yang berupa rahmat Allah, barokah Allah, yang akhirnya kita ketika berziarah ke kuburannya para ulama, para wali-wali Allah, bukan berarti menyembah kuburan, Pak, tapi kita mengharap limpahan barokahnya, limpahan rahmat Allah yang diberikan kepada mereka berupa rezeki, agar kita juga dilimpahi barokah dan rahmat Allah melalui wasilah para pejuang-pejuang agama Allah. Melana dan kadang orang antara ziarah ada puju, dan kadang ni Pak mentoju pahida tengah lamat umpamana, akhirnya pah oleh selok, memeran, atau oleh keres, tangki Pak. Keng benih saya sulaban, Pak. Mun sulaban badaki ya keres oleh keres konengan. Dan kadang oleh tungkat. Ya mereka memberikan barokahnya dari alam kubur kepada kita. Bukan berarti syirik kita ziarah ke makam Sunan Ampel, ke Sunan Wali Songo, ke Hadratus Syekh, ke Hasyim Asy'ari. Kita ziarah kepada makamnya Sultan Hasanuddin di Banten. Kita ziarah kepada makam yang ada di Tembilahan Syekh Abdurrahman Siddiq misalnya. Kita ziarah kepada makam Syekh yang ada di Baqi, Syekh Khatamar Rasyid. Mereka adalah pejuang-pejuang agama Allah yang oleh Allah di dalam Al-Quran ditegaskan mereka itu hidup dan terus diberikan rezeki dari Allah Subhanahu. Rezeki tadi benar berat mon oleh rezeki mun abek raja otang ngincar ke pujuk bain ya mun raja otang ngincar ke pujuk oleh making sambil lako dok bisa bah itu kuineng pujuk mun raja otang mak sang raja otang pola berrezeki di pujuk lek bisa menjerotang ya tolos leki pok capong bisa di otang mek itu kui bayi kuburan ya melok letas bina bayi sangar saking dipegel mak. Nah ini kita bukan berarti syirik, bukan berarti menyekutukan Allah. Kita ziarah ke mereka sama dengan ziarah di waktu hidup mereka. Kita ziarah pergi silaturahim ke ulama, kita ziarah pergi kepada orang-orang soleh silaturahim. Sama halnya walaupun mereka sudah di alam kubur, mereka masih hidup. Nah ini yang dikatakan oleh Allah agar kita tidak salah.
bahwa mengkhali Syekh Abdul Qadir Jailani, mengkhalin para guru-guru, para ulama-ulama, wali-wali Allah, dengan harapan kita semua selalu mendapatkan aliran rezeki yang berupa rahmat Allah dan barokah dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan pada malam hari ini barokahnya dari Hadratul Walid almarhum Kyai Khalil Age mengalir kepada masyarakat Jirnang dan sekitarnya, amin. Mengalir kepada kita semua, amin. Karena beliau adalah pejuang agama Allah. Saya sendiri sebagai anaknya tidak bisa meniru, meneladani beliau di dalam perjuangannya. Mungkin saya hadir ke Jirnang ini, jalan sudah aspal ya Pak, kendaraan mobil Fortuner, Pajero, karenya nyaman Pak. Tapi di zaman beliau almarhum dulu, katanya Kak Hambali ndak kalintok nih kadang-kadang bisa teluare numpak mobil dari Mangkal Pinang. Cereng mon mogok ki nang pujuk tojuk gelu kok rokokan. Sing kadang sampai gen semalam, betul? 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Sekarang masyarakat Jirnang, masyarakat Batu Betumpang dan sekitarnya, alhamdulillah ada madrasah, ada musola, ada masjid, ada ustadz yang mengajari putra-putri kita untuk bisa membaca Al-Quran, untuk tahu caranya sholat, untuk tahu caranya puasa, untuk tahu caranya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Saya sudah sampaikan beberapa malam yang lalu di Paku kalau tidak salah, di Paku Kecamatan Payung kemarin, bahwa Allah sangat menghargai kepada yang namanya ilmu. Allah sangat memberi keutamaan kepada yang namanya ilmu. Sehingga jangankan Pak, jangankan orang yang punya ilmu, tempat bumi yang dimana bumi dan tempat tadi itu ditempati ilmunya Allah diajarkan, maka oleh Allah dikatakan tempat itu sebagai Raudhatun min riyadil jannah, taman dari tamannya Raudhah. Raudhah ini asalnya ada di kota Madinah. Raudhah min riyadil jannah ini di kota Madinah. Di antara dalamnya baginda Nabi dengan mimbarnya baginda Nabi kalau berkhutbah di Masjid Nabawi. Dan sekarang itu kalau bukan dalamnya tapi kuburannya baginda Nabi dengan mimbar itu ada namanya Raudhah. Dari seluruh dunia datang ziarah ke Madinah, semuanya ingin duduk walaupun cuma 1 menit di tempat yang namanya Raudhah tadi. Kenapa? Karena di tempat itulah tempat yang istijabah, yang doa kita langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat istijabah Raudhah itu. Nah, bumi atau tempat di mana di bumi dan tempat tadi ada ilmu Allah diajarkan, itu statusnya sama dengan Raudhah yang ada di Madinah. Tempat itu menjadi tempat yang istijabah. Bumi yang asalnya cuma ditanami, mungkin ditanami lada, ditanami padi, ditanami jagung, atau diambil batunya. Ketika di bumi itu didirikan musola, langgar, kemudian di tempat musola tadi itu ada ustadz yang ngajar, ada anak-anak kecil yang mengaji, walaupun cuma alif ba ta sampai akhirnya bisa baca Fatihah. Maka di bumi tadi yang ada musolanya, ada langgarnya, ada ustadz ngajar, ada santri yang belajar, oleh Allah tempat itu dikatakan Raudhah min riyadil jannah, tempat yang istijabah. Apalagi ada madrasahnya, apalagi ada pesantrennya. Jangankan itu, halaman rumah kita aja Pak. Ketika di halaman itu
diadakan pengajian, ada ilmu Allah diajarkan, ada orang yang mendengarkan pengajian-pengajian ilmu-ilmu Allah disampaikan, maka pekarangan itu pun walaupun cuma setengah malam. Tadi saya sampai di sini jam 7. Ini sudah jam berapa ini? Oh, sudah setengah 12. Oh, lemah-lemah. Nah, pekarangan aja yang tidak sampai semalam di situ ada ilmu Allah diajarkan. Maka pekarangan tempat itu, bumi itu tetap diberikan keutamaan oleh Allah sebagai raudhah min riyadil jannah. Artinya di tempat itu mustajab. Makanya kalau kita punya anak sekolah di madrasah, mondok di pesantren, ngaji di musola, langgar ngaji, titip doa ke anaknya. Nah, kamu kalau di madrasah doakan bapak, doakan ibu, mudah-mudahan lancar rezeki, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman, karena doa mereka itu mustajab. Mereka mendapatkan ilmu dari ustadz bukan hanya satu malam, bukan hanya sehari, bukan hanya seminggu, bukan hanya sebulan, tapi tahunan. Mereka berada di tempat yang istijabah. Oleh karena itu alhamdulillah kita dukung bersama adanya lembaga pendidikan di tempat ini dan lembaga-lembaga pendidikan di berbagai tempat dimanapun, karena itu adalah bumi Allah yang oleh Allah diberi kemuliaan sebagai raudhatun min riyadil jannah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan anak-anak santri yang mengaji, para ustadz yang mengajar diberikan hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka hati dan pikirannya sehingga ilmu yang diperoleh oleh anak-anak santri dan anak-anak murid yang belajar di lembaga pendidikan Darul Khalil dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Dijadikan ilmu yang bisa mengokohkan keimanan mereka. Amin. Dijadikan ilmu yang bisa menjadi payung kelak di hadapan Allah, yang bisa menaungi kita sebagai para orang tua di hadapan Allah dan membawa kita semua menuju surganya Allah. Amin Allahumma. Lihadhihi niyah wa likulli niyatis salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan walaupun sangat singkat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ikatan silaturahim dengan masyarakat di Batu Tumpang dan di Kecamatan Payung, kecamatan apa di sini? Pulau Besar dan sekitarnya. Dan silaturahim ini mudah-mudahan tidak putus mulai dari dunia hingga ke akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Langsung doa. Kita tutup acara ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma awsil wa balligh thawaba ma qara'nahu minal ayati syarifah وما صلينا وما سبحنا وما حمدنا وما كبرنا وما هللنا وما تصدقنا وما عملنا وما تعلمنا هدية وسيلة إلى رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدت يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل مثل ذلك ثواب إلى جميع من قد خصصناهم أن تعلم بأسمائهم وكنيتهم ولقبهم وخصوصا الخصوص لحضرة المرحوم أبي كمال خليل أجي وزوجته سليمة بنت أحمد نووي. اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما
وأنزل الرحمة والنعمة والمغفرة عليهما وعليهم وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات وارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات بحق يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم ارزقنا علما نافعا وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقه أولادنا وتلامذتنا في الدين واجعلهم أولادا صالحين بارين لوالديهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا واستجب لنا دعانا ببركة وكرامة وسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami beritahukan kepada seluruh tamu undangan, seluruh para